Halo, jumpa lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan bacakan bab 10 dari novel Tore Hayden yang berjudul Venus Dukalara si anak cantik. Pada bab ini kita akan membacakan judul Kegundahan Julie. Mari kita baca. Betapa melelahkan dan traumatisnya hari itu. Tetapi malamnya aku pulang dengan suasana hati melambung. Tiba-tiba saja terbuka banyak kemungkinan. Venus bisa berbicara. Venus bisa merespon. Kini tinggal mencari jalan untuk menariknya keluar. Membuatnya mau berkomunikasi dengan kami. Namun bagaimana caranya? Aku menghabiskan sepanjang malam memikirkan pertanyaan ini. Aku menggerataki seluruh apartemenku, mencari sesuatu untuk merangsang respon anak itu. Suatu gagasan yang mungkin berhasil. Laci-laci kekeluarkan dari lemari dokumenku. Isinya adalah bahan-bahan pengajaran dan pekerjaan murid-murid dari tahun-tahun yang sudah berlalu. Aku sampai lupa makan malam, begitu asiknya. Duduk di lantai dan membuka-buka map demi map mencari inspirasi. Dua kenangan terpisah terus mengganggu selagi aku mencari-cari. Pertama, kenangan tentang anak pertama yang kutangani. Namanya Mary dan usianya 4 tahun waktu itu. Aku masih seorang mahasiswi, bekerja sebagai asisten di sebuah program prasekolah bagi anak-anak yang tidak beruntung. Mary adalah pengalaman pertamaku untuk kasus mutisme elektif, yaitu ketika biasanya seorang anak bisa berbicara normal, tetapi menolak melakukannya karena alasan-alasan psikologis. Dalam kasus Mary, dia telah mengalami perlakuan traumatis yang kini kucurigai sebagai penyiksaan seksual. Meskipun dulu hal-hal seperti itu belum diketahui. Secara umum, apapun penyebabnya, dia sangat ketakutan terhadap pria. Dan menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah untuk bersembunyi di bawah piano. Aku diberi tugas untuk membina hubungan dengan Mary. Seperti Venus, Mary sangat tidak responsif pula, meskipun tidak separah Venus. Dia juga menolak semua metode umum yang digunakan para staf untuk melibatkannya dalam kegiatan kelas. Aku tidak berpengalaman dan masih idealis. Jadi aku tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Mary menderita kerusakan otak terlalu parah atau memiliki IQ terlalu rendah untuk merespon. Biasanya aku merangkak masuk ke kolong piano hari demi hari. Berbicara kepadanya meskipun dia tidak pernah membalasku. Membacakan buku untuknya ketika akhirnya aku kehabisan kata-kata. Proses panjang dan lambat yang memerlukan waktu berbulan-bulan. Tetapi pada akhirnya Mary dapat membina hubungan denganku dan kemudian dia mulai lagi berbicara. Aku mengingat-ingat kembali kenangan itu. Menghidupkan lagi saat-saat yang kulalui di bawah piano itu. Yang sampai saat ini bahkan masih kuingat dengan jelas. Karena warnanya unik. Piano itu dicat biru sebagai latar belakang dan dihiasi percikan putih. Jutaan titik putih itu bagaikan serpihan salju pada malam musim dingin. Itulah kenanganku. Mata waspada Mary menatap dari kegelapan warna biru. Aku telah dibuat bangga karena berhasil dengan Mary. Seluruh staf bersikap mendukung selama itu dan sangat mengakui keberhasilanku ketika pada akhirnya Mary mulai berbicara lagi dan mau bergabung. Jelas hasil dan umpan balik sepositif itu telah menempatkan aku pada jalur karir masa depanku. Namun aku ingat,
telah merasa sedikit bersalah tentang semua perhatian itu. Mengapa? Karena kenyataannya aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak menggunakan teknik khusus, pelatihan khusus, ataupun wawasan mendalam. Aku hanya meluangkan waktu bersamanya, memperlihatkan dengan jelas bahwa aku gembira bersamanya. Sekalipun kami tidak melakukan banyak hal, sekalipun aku punya banyak hal lain yang penting juga. Tetapi ternyata hanya itulah yang dibutuhkan untuk membantu Mary. Kenangan lain yang harus menyeruak malam itu adalah tentang sekolah seorang sahabatku. Pada usia 6 tahun, putranya mengalami cedera kepala yang sangat parah setelah ditabrak mobil. Aku ingin dia menggunakan sikat rambut bayi yang lembut untuk menggosok kaki dan tangan putranya yang terbaring koma di rumah sakit. Aku tidak ingat benar teori mendasarinya, sebuah teori rumit tentang mengatur kembali ujung-ujung saraf yang tidak begitu kupercayakan waktu itu. Tetapi gagasan untuk membangunkannya kembali dengan rangsangan lembut seperti itu bagiku cukup masuk akal. Sepanjang malam itu kedua kenangan mulai menyatu. Aku akan membaca untuk Venus. Tentu saja aku tidak mengalokasikan waktu khusus untuknya seperti yang kulakukan dengan Mary. Tidak pada jam sekolah, jadi aku akan melakukannya di luar kelas. Tetapi tidak apa, aku sering bekerja ekstra dengan murid-murid dan aku juga akan menyertainya dengan rangsangan sentuhan. Aku tidak yakin bagaimana caranya menggosokkan lengannya dengan sikat bayi tanpa terlalu ambisius. Atau setidaknya agak aneh, karena aku tidak mencurigai dia mengalami cedera otak. Namun aku punya firasat kuat bahwa Venus memerlukan masukan sentuhan seperti itu. Memang dia jauh, baik secara fisik saat berada di atas tembok, atau secara emosional saat duduk di kelasku. Tetapi aku merasa dia juga tak tersentuh, dalam arti yang sebenarnya, secara harfiah. Aku mulai mencari buku anak-anak di rak buku. Aku memilih beberapa. Kemudian ketika aku menurunkan map-map dari rak atas, sebuah komik jatuh. Aku memungutnya. Sarah, Princess of Power. Aku tidak ingat bagaimana aku mendapatkan komik itu. Mungkin diambil dari seorang anak di kelasku dulu dan terlupakan. Sarah adalah saudara perempuan Heman yang merupakan impian pemasaran sebuah pabrik mainan pada awal tahun 1980-an untuk menjadikannya populer dan diproduksi secara massal. Berawal dari film kartun berjudul The Master of Universe, mainan-mainan ini mungkin tidak benar-benar berhasil menguasai dunia. Tetapi selama beberapa tahun, mereka nyaris menguasai kelasku. Hadir dalam bentuk komik, kartun, Sabtu pagi dan mainan kecil dari plastik Heman dan teman-temannya. Dan aneka musuh bebuyutannya. Setelah mendominasi waktu bebas anak-anak laki-laki di kelasku. Menghasilkan jutaan permainan saat istirahat dan menimbulkan kegilaan obsesif untuk mengoleksi dan tukar-menukar. Bagiku, Heman tak lebih dari tiruan gagal superhero masa lalu, seperti Superman dan Batman, yang tanpa malu-malu menjiplak mereka hingga ke penyamaran identitas pula. Lebih jauh lagi, cara-cara orang pemasaran membidik korban mereka membuatku sebal. Meskipun demikian, sekalipun Heman kurang mendalam, kudapati dia dan karakter-karakter lainnya cukup mengasihkan dan bermoral baik. Dan tidak bisa dipungkiri betapa senangnya anak-anak kecil di kelasku mengikuti petualangan Heman atau memerankan tokoh-tokohnya di halaman sekolah. Sebagai akibatnya, aku hidup berdampingan dengan Heman ketika dia berada di puncak ketenarannya dan menjadi akrab dengan detail kehidupannya, para pengikutnya serta musuh utamanya, Skeletor. Aku sebagai seorang kolumnis gosip yang mengikuti kehidupan pribadi seorang selebritis. Di lain pihak, aku tidak terlalu memedulikan Sarah, saudara perempuan Heman,
karena tampak jelas bahwa dia merupakan usaha mengambil keuntungan dari anak-anak perempuan. Mengingat bahwa pembuat mainan itu sudah menawan hati, pikiran, dan uang saku anak laki-laki. Jadi pula sebagai duplikat saudaranya dalam bentuk wanita. Identitas rahasia, musuh besar, dan kekuatan super dalam bentuk pedang ajaib. Sarah tidak pernah benar-benar mengaruhi kelasku seperti Haman. Anak-anak perempuan di kelasku terlanjur kecanduan My Little Pony pada masa itu. Aku membuka-buka komik itu sesaat perasaanku diliputi nostalgia. Ketika aku melihat lagi nama lama yang akrab dalam seri Master of the Universe, tokoh-tokoh ini pernah menjadi bagian kehidupanku sehari-hari. Dan sudah bertahun-tahun aku tidak pernah mengingatnya. Kenangan mengisiku dan sensasi sinar matahari yang hangat. Bau matahari di atas lantai. Sengatan matahari melalui kaca. Semuanya. Kukira karena Master of Universe berada di puncak ketenarannya. Pada tahun yang sama ketika aku mengajar di sebuah ruang kelas dengan jendela besar menghadap barat. Jadi barangkali demi masa lalu sajalah aku terdorong menyertakan komik itu bersama buku-buku lain yang akan kubawakan untuk Venus. Kami mendapati Gwenny sangat mudah terganggu oleh keributan mendadak. Ini menjadi masalah karena Jessie sering mengeluarkan bunyi menyalak. Gwenny sebagai tanggapan akan menutup telinga kuat-kuat dengan kedua tangannya. Suruh dia berhenti, tuntutnya pada suatu siang. Maaf kalau suaranya mengganggumu Gwenny, kataku. Tapi Jessie tidak bisa menahannya. Gwenny tidak dapat mengabaikannya dengan kedua tangan masih menutupi telinga. Tubuhnya berayun-ayun. Julie, pintaku. Tolong bawa Gwenny ke koridor untuk bekerja. Mungkin untuk sementara itu bisa membantu. Aku menemani Jessie, sementara Julie dan Gwenny keluar kelas. Jessie tampaknya sedang mengalami masa penuh tekanan. Karena sentakan saraf dan bunyi-bunyian yang ditimbulkannya memburuk beberapa hari belakangan ini. Aku sedang membuat catatan dalam pikiranku untuk menelpon neneknya dan menanyakan keadaan di rumah ketika bunyi keras tiba-tiba terdengar dari koridor. Aku bangkit dan pergi keluar untuk melihat. Gwenny sedang mengalami ledakan tantrum. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin hanya karena dia terlalu banyak mendapatkan masukan sensori dan tidak dapat lagi mengendalikan diri. Apapun itu, dia telah menjatuhkan dirinya di lantai, menendang dan menjerit-jerit. Bagaikan anak berusia 2 tahun. Bagaimana dia, kataku pada Julie. Bawa dia masuk. Julie mondar-mandir, entah karena tidak yakin atau tidak mau memegang Gwenny. Aku turun tangan dan menyambar lengan Gwenny. Ayo sayang, jangan di sini. Terlalu berisik. Dia tidak mau disentuh. Aku sudah tahu, Gwenny sangat sensitif terhadap rangsangan secara umum. Apakah itu auditory, visual, atau kinestetik. Dan hari ini jelas dia tidak bisa menerima lagi semua itu. Tetapi aku harus memindahkannya dari koridor karena jeritannya akan mengganggu kelas-kelas lain. Saat ini juga aku bisa mendengar pintu-pintu kelas ditutup di sepanjang koridor. Jadi aku setengah menyeretnya masuk ke dalam kelas. Langsung ke sudut kaca. Kamu duduk di sini sebentar. Lihat, ada buku bergambar tentara Jerman. Ingat buku ini, Gwenny? Kalau kamu sudah baikan, kamu boleh menenangkan diri dan melihat buku ini. Dia terlalu tak terkendali dan sulit ditenangkan, sehingga aku meninggalkannya dalam keadaan masih menjerit-jerit di karpet. Gwenny tidak mudah melancarkan tantrum, tetapi sekali dia meledak, tantrumnya luar biasa. Posisinya agak janggal, berlutut dan menungging sehingga dahinya menyentuh lantai, seperti orang muslim yang tengah bersujud, dan tangannya masih mencengkeram sisi-sisi kepalanya. Dia menjerit dan menjerit. Semua anak membenci situasi ini, dapat dimaklumi, dan beberapa di antara mereka duduk dengan tangan menutupi telinga. Julie tampak membencinya pula. Dia mondar-mandir dengan gelisah.
Tak bisakah kita melakukan sesuatu untuknya? Tanyanya. Mungkin aku harus mencoba memeluknya. Aku menggelengkan kepala. Tidak, kupikir dia mendapatkan terlalu banyak rangsangan. Mungkin dia sudah tegang ketika tiba di sini dan tidak bisa mengatasi tambahan keributan. Sebagian anak dengan masalah autistik sering merasakan rangsangan sensori lebih kuat daripada anak-anak biasa. Bunyi-bunyian terdengar lebih keras, bau-bauan lebih tajam. Demikian pula untuk sentuhan. Jadi kupikir dia tidak mau disentuh saat ini. Dia hanya perlu melepaskan ketegangan. Sebaiknya kau temani saja Jen, saranku. Kamu bisa bermain kartu matematika. Setelah istirahat, kami masak. Kegiatan ini sering kulakukan di kelas-kelas tempatku mengajar, karena dapat kujadikan sarana untuk mengajarkan matematika, membaca, juga kesabaran. Sesuatu yang kurang dimiliki anak-anak ini. Manfaat tambahannya adalah bahwa hampir semua anak-anak senang memasak. Sebuah bentuk pembelajaran yang lebih bebas dan akrab, dan makanan adalah motivator yang kuat. Aku berpikir sebaiknya aku tidak mencobakan sesuatu yang terlalu rumit dalam kelompok ini, terutama pada hari-hari awal ini. Jadi aku memegang kue mangkuk di rumah dan bawanya ke kelas. Yang perlu kami lakukan di kelas hanyalah membuat krim. Kemudian anak-anak akan mengolesi kue mangkuk serta mereka mengolesinya dengan krim dan menghiasnya. Kami berencana memamerkan hasilnya dan setelah itu tentu saja memakannya. Kurasa kegiatan ini berjalan relatif baik. Mengingat seperti apa kelompok ini dan perilaku normal mereka. Jen benar-benar menghancurkan satu kue mangkuk dengan kemarahannya ketika dia tidak bisa mengolesi kue sesuai dengan keinginannya. Dan Jessie menghancurkan kue di muka Billy. Lalu keduanya bergulat di lantai. Tetapi agaknya Jessie dan Billy akan berkelahi juga, terlepas dari kegiatan apapun yang kami pilih. Aku membantu Gwenny bergabung kembali ke dalam kelompok. Dia masih merasa sedikit rentan dan tidak mau siapapun berada di dekatnya atau bahkan menengok kue mangkuknya. Tetapi dia berhasil melapisinya dengan krim sebelum menyelinap ke sudut kaca untuk menikmatinya. Julie kuberi tugas menangani Venus. Dan ini tentu saja merupakan kerepotan tersendiri seperti biasanya. Venus harus dituntun ke meja. Tangannya diangkatkan untuk mengambil pisau pengoles. Tangan lainnya dituntut mengambil kue mangkuk. Jangan, kataku, menyaksikan Julie berperang dengan keraguannya. Jangan biarkan dia mundur. Usahakan dia bisa bergabung. Berdirilah di belakangnya, agar dia tidak bisa mundur. Lalu pegang saja tangannya dan lakukan tugasnya. Aku tidak yakin, setelah tidak berhasil menangani Gwenny, Julie menjadi takut akan membuat Venus mengamuk. Atau apakah dia tidak setuju memaksa Venus berpartisipasi? Tetapi dia tampak sangat bimbang, sulit memastikan hal itu dengan Julie. Dia bimbang tentang apa saja yang berkaitan dengan maksa anak-anak melakukan sesuatu. Dia bukan seorang inisiator, dan kudapati dia juga lemah dalam menghadapi perlawanan berisik anak-anak. Tetapi kayaknya berusaha. Sekalipun gaya kami sangat berbeda, aku begitu berterima kasih atas bantuan Julie di kelas, sehingga aku bisa menerima perbedaan itu. Dengan anak-anak seperti Venus dan Gwenny yang sekali membutuhkan perhatian khusus segera. Keberadaan orang dewasa lain sangat tak ternilai. Kami berhasil menyelesaikan masak-masak dan bisa dikatakan anak-anak menyukai kegiatan itu. Ketika siang berakhir, aku merasa cukup puas, hari yang melelahkan. Meskipun terjadi berbagai masalah, aku merasa gembira dan kami mengakhiri hari dalam suasana riang. Aku membawa anak-anak ke bus mereka di bawah dan kembali ke kelas. Ketika aku mengantarkan anak-anak ke bus mereka, Julie membenahi kelas dari sisa kegiatan memasak. Dia memenuhi bak cuci di belakang dengan piring kotor dan air sabun. Hai, gak usah repot-repot, kataku. Kita masukkan saja semuanya ke kardus sana itu, dan aku akan bawanya pulang. Lalu masukkan semuanya ke dalam mesin cuci. Tidak ada maksud apa-apa dalam kata-kataku.
Kucapkan hanya karena aku tidak mau melihatnya bekerja terlalu keras untuk sesuatu yang tidak benar-benar perlu dikerjakan. Aku sadar benar bahwa pada titik itu, Julie seperti gue nih, sudah merasa terlalu disesakan dengan kejadian hari ini. Dan seperti gue nih, kata-kata biasa pun terbukti menjadi sebagai sebatang jerami yang mematahkan punggung unta. Untuk beberapa saat, otot-otot di wajah Julie menegang dan dia berdiri, terpaku. Semua konsentrasinya terfokus pada usaha untuk mengendalikan diri. Sebuah momen gerak lambat yang aneh karena terasa cukup lama meskipun aku tahu sebenarnya itu singkat saja. Aku menyadari ekspresinya, menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi tidak mampu bereaksi cukup cepat untuk melakukan sesuatu yang dapat membantu. Julie melemparkan lap kertas ke dalam bak cuci dan meninggalkan ruangan. Aku mengejarnya. Dia tidak pergi jauh, dia hanya berdiri di luar pintu, menarik napas dalam-dalam dengan berisik untuk mencegah dirinya menangis. Hai sayang, kataku, itu terlalu berat baginya. Dia menundukkan kepalanya dan tak kuasa lagi menahan nangis. Aku mendekat dan merangkulnya. Mari, kembali ke dalam. Di bangku di tengah kelas, tempat kami biasa mengerjakan tugas-tugas selesai sekolah, Julie mengempaskan pantatnya, duduk. Aku mendekatkan kotak tisu untuknya dan duduk di depannya. Aku tidak sanggup melakukan ini, katanya. Ini membuatnya kembali menangis sepenuh hati. Dia meletakkan sikunya di atas meja, tangan menutupi wajahnya, tetapi tidak mampu menghadap ke arahku. Tidak, kupikir kerjamu bagus. Kataku lembut, hanya banyak kejadian buruk hari ini. Julie menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak sanggup. Kukira aku bisa. Kukira aku akan menyukai pekerjaanku. Tapi ternyata aku membencinya. Hari yang buruk. Cuma itu, kataku. Selamanya hari buruk bagiku, Tore. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa menjadi orang yang kamu harapkan. Tidak, aku tidak berharap, Julie. Kamu bekerja baik. Aku senang dengan yang kamu lakukan ini. Kamu pasti berharap. Mungkin kamu tidak merasa begitu, tapi kamu berharap. Kamu berharap aku sebagus kamu. Kamu berharap aku menjadi kamu. Ternyata aku tidak bisa. Aku sudah menyadari ada masalah di antara kami. Aku tahu terkadang Julie menghadapi keadaan sehari-hari yang kacau dan keras dengan suasana hati yang kacau dan keras pula. Dan benar, aku menyadari telah mengandalkan dia lebih dari latar belakang pelatihannya. Namun aku tidak merasa telah mengharapkan dia menjadi aku sebagaimana yang dikatakannya. Ini membuatku terkejut karena kedengarannya seperti kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Aku mengundurkan diri. Apa yang kulakukan sehingga kamu merasa seperti itu? Kamu ingin aku menjadi kamu? Dengan cara bagaimana? Dia menyedot hidung dan menghapus air mata dengan jemarinya. Kamu menginginkan aku berpikir seperti kamu. Kamu menginginkan aku melakukan segalanya dengan caramu. Jika tidak, atau jika aku gagal, aku merasa takut gagal. Karena aku tahu, kamu akan berpikir, kalau saja dia melakukannya dengan caraku. Sama sekali aku tidak berpikir begitu, Julie. Kalau kamu gagal, aku akan berpikir, bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini. Julie tidak menjawab. Dia menghapus air matanya lagi. Sayangnya, ketika aku memikirkan apa yang dikatakan Julie, aku menyadari bahwa ada kebenaran di sana. Aku memang mendapati sikapnya yang permisif terhadap anak-anak tidak sejalan dengan filosofiku. Dan ketika dia menemui masalah sebagai akibatnya, kadang aku berpikir bahwa mungkin sekarang dia bisa melihat kebenaran dalam pendekatanku. Jadi, ya barangkali memang benar begitu. Tetapi pemikiran seperti itu normal dan wajar. Biasa muncul setiap kali ada perbedaan pendapat. Tak pernah ada usaha yang disengaja untuk mengendalikan dia. Aspek yang tidak menyenangkan dari diskusi ini adalah bahwa Julie tidak menyatakan dia menemui kesulitan menghadapi anak-anak. Dia justru mengatakan bahwa dia masih sulit menghadapi aku. Ini membuatku merasa bersalah dan secara tak terduga menjadi defensif.
Menurutmu apa yang bisa membantu? Tanyaku. Tidak ada, katanya dengan pesimistis. Dan air matanya tumpah lagi. Dia berusaha menghentikannya sesaat. Otot-otot wajahnya mendegang. Mengamatinya, sekali lagi aku terganggu oleh pemikiran betapa muda dia kelihatannya dari penampilannya. Orang bisa mengira dia baru berusia 5 atau 16 tahun. Aku dikuasai desakan untuk menanyakan umurnya. Yang jelas tidak pantas untuk saat ini. Tetapi membuatku berpikir betapa sulitnya menunjukkan kredibilitas atau otoritas ketika kita kelihatan seperti remaja. Baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Terpikir pula olehku bahwa kemudian seperti itu menimbulkan tanggapan keibuan dalam diriku. Aku ingin memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa aku akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Aku tidak sungguh-sungguh ingin mengatakan barangkali dia lebih benar daripada aku dan kami akan mencoba caranya itu. Ini jauh berbeda dengan bekerja untuk Jessie Muldrow, katanya penuh perasaan. Ya, aku yakin begitu. Dan aku minta maaf ikut andil di dalamnya. Aku selalu berharap padamu, kataku. Seharusnya aku tidak melakukannya. Ini bukan salahmu, aku yang salah. Aku mengira bekerja di sini akan menyenangkan. Aku mengira ini akan menjadi tantangan menarik karena aku mengira aku sudah siap untuk sesuatu yang lebih menantang. Kata-katanya semakin sayup. Aku telah bersikap seakan-akan ini bidangmu dan kamu terlatih sepenuhnya, kataku. Itulah salahku. Bukan salahmu, kamu sudah bekerja dengan baik. Aku senang dengan pekerjaanmu. Aku tahu jelas. Aku tahu kelas ini seperti kota kacau hampir tiap hari. Tetapi sungguh kita baik-baik saja. Semua anak laki-laki itu sudah mulai bersatu. Dia menundukkan kepala dan menahannya dengan tangan. Dan dengar, aku sadar kita punya filosofi berbeda, kataku. Kita punya pendekatan berbeda, itu bukan hal yang buruk. Aku bisa menerimanya. Jadi aku tidak bermaksud buat kamu merasa bahwa kamu harus berubah. Julie meraih tisu, mengambil selembar dan membuang ingusnya. Ya baiklah, katanya. Dia mendesahkan napas panjang. Kemudian mengangkat bahu. Kurasa ini cuma hari yang buruk. Aku mengangguk. Aku tidak bermaksud kehilangan kendali. Barangkali itu hal yang terakhir yang kamu butuhkan. Pertama anak-anak, lalu aku. Gak usah khawatir soal itu, kataku. Ya, barangkali ini cuma aku. Dia bangkit dari bangku. Apapun itu, kira aku pulang kerja saja. Sudah cukup untuk hari ini. Oke, aku sebetulnya lebih suka dia tinggal. Jelas dia masih resah. Dan aku tahu dia akan menangis lagi setelah sampai di mobilnya atau dimanapun. Aku lebih suka kami mendiskusikan segalanya dan menghasilkan sesuatu. Kalau bukan kesepakatan, setidaknya saling pengertian akan perbedaan kami. Namun aku harus menerima bahwa aku barangkali bukan orang yang dikehendakinya untuk memberikan ketenangan, terutama untuk saat ini. Bahkan aku barangkali orang yang ingin dihindarinya. Julie mengambil barang-barangnya dan pergi. Aku duduk dengan murung. Oh sudahlah, setidaknya dia tidak menyebut-nyebut pengunduran diri. Sekian bab 10, kita jumpa lagi di bab 11. Terima kasih.